Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan kembali membahas acara Mnet Kingdom yang lagi-lagi tersandung kontroversi. But sebelum gua masuk ke topik pembahasannya, ada sesuatu yang ingin gua sampaikan ke kalian. Yap, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, Bang, kenapa reaction Mnet Kingdomnya nggak dilanjutin? Kenapa cuman sampai episode 4 aja? Nih gua jawab. Kan di video reaction tersebut gua selalu bilang kalau komennya jadi lapak war atau ada yang war di komen, maka tidak akan gua lanjutkan reactionnya. Karena gua bikin konten itu murni untuk bersenang-senang. For your information, konten itu tidak bisa dimonetize atau gua tidak mendapatkan uang sepeser pun dari konten itu. Konten itu murni gua buat untuk bersenang-senang aja karena kontennya copyright gitu. Gua pengen berbagi ke penonton gua sebagai lapak nongkrongnya kita-kita yang suka nonton Kingdom. But ternyata tetap ada yang war walaupun udah gua wanti-wanti gitu, dan akhirnya gua memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Walaupun udah gua hapus-hapusin yang war, tapi tetap katanya ada aja yang war di situ. Jadi ya sekali lagi nggak gua lanjutin. Nah, sekarang mari kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Jadi guys, tadi malam itu Kingdom ini baru saja menayangkan episode terbarunya, yaitu episode ke-7. Dan setelah episode itu tayang, langsung terjadi kontroversi yang menyebabkan acara ini kembali menjadi trending topik tadi malam. Ada apa bang? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Bawa Idol Rookie sebagai juri evaluasi Kingdom, Mnet menuai kritikan tajam netizen". Nih isi beritanya guys, acara survival show ini kembali menjadi sorotan netizen. Pada episode 7 Kingdom Legendary War, Mnet memberi teaser evaluator khusus untuk putaran ketiga kompetisi. Dikatakan bahwa akan ada total 33 mereka yang memberikan umpan balik atas penampilan kontestan. Sementara beberapa dari mereka termasuk Donghae dan Shindong Super Junior, Lia Kim, Shin Sadong Tiger, dan lainnya cukup kredibel untuk mengevaluasi penampilan. Pemirsa mempertanyakan Mnet karena memasukkan anggota grup rookie, anggota Weekly, BDC, Mire, dan Tribe juga akan bergabung. Mnet saat ini menerima kritik atas masalah tersebut karena penggemar dari grup yang bersaing di acara tersebut percaya bahwa ini bukan tempat bagi grup yang lebih muda untuk mengevaluasi penampilan. Di sisi lain, rating episode terbaru semakin merosot di titik 0,2%. Dan di sini juga ditampilkan beberapa komentar dari netizen guys. Nih gue bacain beberapa komentar dari netizennya ya. Yang pertama, mereka bahkan memulai debutnya kurang dari setahun yang lalu. Yang kedua, apa yang mereka lakukan. Yang ketiga nih komennya, menyedihkan melihat biasku dievaluasi oleh seseorang yang jauh lebih junior darinya. Nah ini yang paling dalam nih, yang keempat. Tapi Mnet menempatkan banyak penampil bagus di atas panggung, namun mereka tidak kompeten dalam menilai. Gila, sulitkah menghadirkan 10 juri rap, 10 juri dance, dan 10 juri vokal? Bahkan tidak ada 10 juri sungguhan di panel saat ini. Yang kelima, panel juri berantakan. Nah, masih banyak yang lainnya. Kalian bisa baca aja di portal berita Pancave ini. Di sini pun bahkan saat gue syuting ini sudah sampai 2700 komentar di kolom komennya guys. Nah guys, jadi itulah beritanya. Tadi malam pun gua lihat trending di Twitter di malam lebaran guys, trending nih acara gitu, dan gua lihat memang banyak yang protes akan juri ini. Kenapa jurinya harus rookie? Kayak tadi udah dikasih tahu bahwa jurinya ada Shindong dan Donghae Super Junior yang merupakan dancer dari Super Junior, ada Lia Kim, koreografer juga gitu. Jadi itu beberapa nama memang kredibel. Beberapa nama yang lain adalah rookie atau grup baru yang debutnya bahkan belum setahun gitu, tapi di sini dijadikan juri panel atau orang yang menilai penampilan untuk episode ke-7 ini. Koreksi kalau gua salah atau ternyata mereka cuman juri tamu yang nggak nilai, koreksi kalau gua salah. Yang gua dapat infonya sih mereka adalah juri yang akan menilai penampilan dari para peserta yang tampil di episode 7 ini. Buat yang nggak tahu, di episode ke-7 ini udah sampai di round ketiga. Di round ini itu penampilannya, pertandingan antara main dancer dengan main dancer, main rapper dengan main rapper, terus main vokal dengan main vokal gitu. Kemarin yang udah tampil adalah battle rap dan juga battle dance. Jadi kan grupnya ada 6, dibagi kelompok 3 tim gitu dan akan bertanding gitu. Yang kemarin udah tampil adalah
rapper lawan rapper sama dancer lawan dancer gitu. Tapi untuk ininya aja, untuk penampilannya aja gue cukup bingung sebenarnya. Gue nggak tahu ini salah mistreatment lagi atau salah miskomunikasi lagi antara Mnet dengan para pesertanya, karena memang penampilannya sesuai rapper lawan rapper, dancer lawan dancer kemarin. Tapi jumlahnya nggak imbang, itu juga yang gue bingung. Kenapa bisa jumlahnya nggak imbang? Yang satu yang tampil cuma 3 orang, yang rappernya cuma 3, dancernya cuma 3, yang satu lagi rame banget. Nah itu aturannya seperti apa? Kok bisa seperti itu? Buat yang tahu silahkan tulis di bawah gitu ya. Kok bisa kembali ada perbedaan? Gue takutnya ini juga jadi masalah karena miskomunikasi. Kalau emang ternyata konsepnya terserah bebas, yang penting rapper lawan rapper, dancer lawan dancer, dan mereka memilih seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau salah komunikasi lagi nih, bahaya lagi nih acara, karena kemarin udah sempet salah komunikasi waktu soal budget di episode awal gitu. Jangan sampai terulang lagi. Dan kalau tanya soal juri gimana bang? Nah ini yang mesti kalian semua paham nih. Keberadaan juri yang masih rookie ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hah? Bisa jadi benar bang? Ya nih gue jelasin, didengerin dulu ya. Keberadaan juri yang merupakan grup rookie ini bisa jadi benar kalau maksud dan tujuan acaranya adalah full entertaining. Nah, kalau acaranya full entertaining, full buat hiburan aja, mau jurinya siapapun boleh-boleh aja, karena ya kan ini cuman buat happy-happy, lomba bagus-bagusan performance berdasarkan favorit-favoritan aja. Jadi kalau jurinya nggak kredibel, ya nggak ada masalah gitu. Kalau acaranya murni full entertaining. Tapi ini jadi salah kalau acaranya memang tujuannya untuk main bagus-bagusan. Karena kalau acaranya main bagus-bagusan, maka jurinya ya harus kredibel sebenarnya gitu. Kalau pengen pakai 30 juri, bener tadi yang komen dari netizen, harusnya 10 juri rap, 10 juri dance, 10 juri vokal gitu. Jadi ketika lomba rap yang nilai ya rapper gitu, atau juri rap. Kalau misalnya lagi lomba dance yang nilai ya koreografer atau main dancer senior kalau bisa gitu. Dan kalau di vokal ya yang nilai adalah juri-juri vokal, supaya bener-bener dinilai berdasarkan bagus-bagusan. Karena ketika jurinya adalah grup rookie yang pengalamannya aja jauh di bawah para pesertanya, gimana mereka bisa nilai gitu? Kan akhirnya nilainya ngebias. Bahkan yang kemarin jadi sorotan rame juga, ada jurinya yang terang-terangan fangirlingan gitu, bawa poster, bawa spanduk. Itu kan bikin fans dari grup-grup yang tampil di sini marah gitu. Kok gini, ini acara main bagus-bagusan apa gimana? Kalau dari awal jurinya fangirl, ya dia nggak bakal menangin grup lawan dari idolanya dong. Itu secara harfiah gitu. Itu sama juga kayak gua yang nilai mereka. Gua nggak punya kapasitas untuk menilai mereka gitu, karena gua nggak paham akan itu tadi. Gua hanya akan menilai berdasarkan apa yang gua rasain, berdasarkan apa yang gua lihat aja gitu, bukan berdasarkan bagus atau enggaknya. Emang bisa bang Mnet menghadirkan juri yang kredibel? Tentu bisa. Mnet punya acara survival yang namanya Show Me The Money, di mana di acara tersebut itu memang bener-bener main bagus-bagusan rap. Pemenangnya bukan yang famous, tapi yang memang bagus aja. Seringkali pemenang dari Show Me The Money adalah underdog atau orang-orang yang awalnya tidak diketahui siapa, tapi karena skillnya bagus menang. Kenapa dia bisa menang? Salah satunya karena dinilai sama juri-juri yang kredibel. Kita tahu juri-juri di Show Me The Money ada seperti Jay Park, ada Doki, ada The Quiet gitu. Ada nama-nama yang memang sudah dianggap layak untuk menjurikan di acara survival tersebut gitu. Nah ini kan kalau memang tujuannya adalah main bagus-bagusan, harusnya Mnet bisa menghadirkan juri-juri yang kredibel itu tadi. Kayak dari rap ya tadi, juri-juri Show Me The Money aja bisa didatengin kan cuman buat satu episode ini doang, atau cuman buat round ini doang. Kayak dari dancer sebenarnya udah bagus. Ada Lia Kim yang koreografer terkenal, ada Sindong Dang He Super Junior yang merupakan dancer atau main dancer dari Super Junior gitu. Dan gue nggak tahu nama-nama lain gitu. Jadi seperti itu bisa sebenarnya, tapi Mnet memilih untuk seperti ini. Dan kalau seperti ini salah nggak bang? Nggak salah. Sekali lagi kalau memang tujuan acaranya adalah entertaining, maka ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga menghadirkan juri rookie gitu. Jadi kita bisa lihat nih sekarang, intensi atau tujuan Mnet mengadakan acara ini murni survival main bagus-bagusan atau entertaining. Kalau buat gue pribadi, gue udah lihat segala macam kontroversi dari episode awal. Kayaknya kalau gue bisa bilang tujuan acara ini full entertaining dan bukan lagi survival yang beneran main bagus-bagusan. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di awal Mnet sudah mengundang kontroversi besar ketika mereka terang-terangan salah menginfokan. Acara sebesar ini bisa salah menginfokan ke pesertanya, sehingga pesertanya itu beda budgetnya. Budget berbeda tentunya sangat membuat
penampilan mereka terlihat timpang karena survival show ini kan acara main bagus-bagusan performance guys. Jadi tentunya properti sangat mendukung ketika mereka tampil gitu. Di awal mereka udah sempat membuat kesalahan itu dan mereka sudah minta maaf, tapi ternyata kontroversi terus-terusan terjadi. Bahkan di episode 6 kemarin mereka tidak tampil untuk tanding rap dance atau vokal, mereka malah ada lomba olahraga gitu. Berarti kan udah ada gimmicknya nih acara. Berarti acara ini emang acara entertaining aja gitu. Dan sekarang kembali menghadirkan kontroversi dengan mengundang juri-juri rookie gitu. Sepertinya memang jalur Mnet untuk membesarkan acara ini murni lewat yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang kira-kira bakal bikin orang sebel tapi ngomongin gitu. Makanya dilakukan hal-hal seperti ini. For your information, berdasarkan info tadi, ratingnya Mnet itu terus-terusan turun guys. Terakhir episode kemarin itu ratingnya 0,2%. Bayangin 0,2%. Berarti kita bisa bilang bahwa di Korea acara ini udah hampir gak ada yang nonton. Dan ini gue jadi inget tentang apa yang gue bahas sebelum acara Kingdom ini tayang. Dulu di awal-awal sebelum acara ini tayang, gue udah sempet ngebahas tentang iKON dan juga beberapa grup senior yang sebenarnya nggak perlu ikut acara ini menurut gue. Karena menurut gue nggak akan berpengaruh apa-apa sama karir mereka gitu. Cuma nyape-nyapein aja, mending mereka fokus berpromosi gitu. Tapi waktu itu ada beberapa yang ngebantah gue dengan alasan bahwa nggak apa-apa bang, lumayan untuk mengiklankan mereka lagi supaya comeback mereka nanti jadi cetar, supaya mereka dikenal lagi sama publik Korea gitu. But sekarang sudah terbukti ternyata acara ini bahkan sangat tidak diminati di Korea. Ratingnya cuma 0,2% guys. 0,2% itu berarti 1% aja nggak nyampe. Kalau drama ratingnya 1% aja udah dibilang flop banget. Acara ini cuma 0,2%. Berarti kan yang nonton benar-benar cuma sedikit gitu. Jadi kalau dibilang akan membantu hype mereka lagi yang senior-senior, yang enggak ternyata gitu. Jadinya ya gimana ya, gue juga bingung harus gimana gitu. Tapi acaranya udah terlanjur jalan dan nggak tahu nih kapan tamatnya, di episode berapa. Gue doain sih semoga semua peserta yang tampil sini kuat gitu. Dan satu hal lagi yang ingin gue sorot di sini buat kalian yang marah sama acara ini, yang merasa kayak wah acara ini udah nggak jelas nih, yang udah marah-marah dari episode 1. Kalian udah tahu nih acaranya kayak gini, acaranya udah wadaw lah gitu karena kalian kesel mulu sama acara ini. Pertanyaan gue sekarang adalah kenapa kalian masih meluangkan waktu kalian untuk memenangkan bias kalian? Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Karena udah berusaha nih lu sampai 7 episode tapi ternyata kayak dimain-mainin begini. Kalau memang lu kesel karena ngerasa dimain-mainin, kenapa lu masih perjuangkan gitu kan? Berarti menang kalahnya bias lu nggak perlu lu permasalahin lagi kan, karena lu tahu acaranya begini. Lu udah sebel sama acara ini dari awal karena kebanyakan gimmick itu tadi gitu. Jadi buat gua, daripada lu marah-marah, mendingan gak usah lu tonton deh. Tapi kan bias gua ada di sana bang, ya nggak apa-apa. Jadikan itu tempat mereka bersenang-senang aja, toh mereka tetap akan dibayar apapun yang terjadi gitu, daripada elunya kesel sendiri menurut gua. Karena ya memang acara ini udah kelihatan bakal full entertaining, bukan lagi bener-bener main bagus-bagusan. Karena jujur-jujuran aja nih buat gua pribadi, kalau acara ini bener main bagus-bagusan, maka harusnya ditutup tuh yang namanya polling berdasarkan viewer YouTube. Kenapa gitu bang? Karena kalau misalnya udah ada polling berdasarkan viewer YouTube, ya udah jelas yang fandomnya paling gede yang menang guys. Gak mungkin enggak. Jadi buat di antara 6 peserta ini yang merasa fandomnya tidak terlalu besar atau emang fandomnya paling kecil, ya wajar kalian gak akan menang karena penilaiannya salah satunya lewat viewer YouTube. Kalau viewer YouTube pasti yang menang dia terus gitu. Gua nggak kaget kalau yang menang misalnya Stray Kids atau iKON gitu, karena kita tahu di antara fandom ini salah satu yang paling besar ya Stray Kids dan iKON. Salah nggak Stray Kids dan iKON menang di viewer? Ya nggak salah karena fansnya memang banyak gitu. Tapi kalau misalnya udah mainnya bagus-bagusan, udah nggak fair dari awal kalau mainnya banyak-banyakan viewer, karena yang jelas-jelas idolnya fandomnya belum banyak, ya dia akan selalu kalah atau viewernya akan selalu terbawah gitu. Jadi buat gua, siapapun kalian dari fandom manapun kalian, kalau merasa acara ini masihlah survival yang beneran serius buat main bagus-bagusan, turunkan ekspektasi gitu. Bawa happy aja kalau masih mau nonton acara ini, bawa happy, jangan pusing sama acara ini gitu. Ikutin aja, tontonin aja. Kalau mau ngevote, vote aja. Soal hasilnya belakangan, bodo amatin aja gitu. Kalau kalian serius-serius amat, kalian yang akan sedih sendiri. Jadi itu yang ingin gue bahas di video ini. Intinya menurut gue sangat tidak worth it kalian itu war hanya karena acara seperti ini gitu. Bias kalian gak salah kalau kalian nonton mereka tuh saling berteman, malah jadi kenal satu sama lain. Mereka happy, saling
fanboy satu sama lain, saling mengagumi satu sama lain gitu. Jangan sampai fansnya berantem atau marah-marahan hanya karena diadu domba sama acara yang jelas-jelas cuman pingin cari duit gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Nikmatin aja. Sekali lagi, kalau lo pengen nonton acaranya ya nikmatin, enjoy gitu. Soal kalah menang, soal posisi bias lu lupain aja gitu. Kalau lo mau serius nonton ini ya jangan sakit hati kalau nanti bias lo kalah. Kalau lo serius vote semuanya ya, kalau kalah ya udah gitu, jangan marah gitu, karena memang acaranya seperti ini. Sekali lagi itu dari gue, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.